Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Puji Tuhan kita bersyukur sebab kita masih mendapatkan kesempatan untuk kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Judul firman Tuhan hari ini adalah tenang. Saya akan membacakan satu ayat di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Demikian bunyi firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara, di sini dikatakan jika kita ingin berdoa, langkah-langkah yang harus kita ambil adalah yang pertama kita harus menguasai diri dan menjadi tenang. Nah, seringkali konsep berpikir kita itu terbalik dengan Alkitab. Kita seringkali waktu kita dalam masalah, waktu kita ada di dalam kekhawatiran, ketakutan, yang kita lakukan itu langsung berdoa supaya kita ini menjadi tenang. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa kita harus menguasai diri dulu, lalu menjadi tenang. Kemudian barulah kita berdoa. Mengapa seringkali doa kita seakan-akan tidak terjawab, bahkan seakan-akan kita merasa Tuhan ini tidak mendengarkan doa kita? Alasannya adalah salah satunya ya saudara, salah satu alasannya adalah karena kita salah caranya. Seringkali kita salah konsep tentang berdoa. Nah, berdoa itu sebenarnya saudara, kita sedang bercakap-cakap atau ngobrol dengan Tuhan. Berdoa itu bukan merupakan kewajiban, tetapi merupakan suatu kebutuhan bagi kita. Jangan salah mengartikan ya saudara ya. Doa itu bukan kewajiban, tetapi kebutuhan buat kita. Sebab begini, doa itu kita sedang berbicara dengan Tuhan, bercakap-cakap. Saya beri contoh, ilustrasinya seperti ini. Waktu kita di rumah, waktu kita itu sedang ada di kantor mungkin atau di tempat pergaulan kita, ada orang-orang di sekeliling kita. Contoh di rumah ada suami, ada istri, ada anak-anak. Bagaimana perasaan kita jika di dalam satu rumah itu tidak ada percakapan sama sekali? Suami tidak menyapa istri, istri tidak menyapa suami, anak-anak tidak menyapa orang tua, bahkan sebaliknya orang tua tidak ada pembicaraan kepada anak-anak mereka. Apa yang terjadi saudara? Nah, ini yang saya katakan, doa atau ngobrol itu bukan suatu kewajiban, tapi kebutuhan. Tapi pada pagi hari ini saya tidak akan membahas soal doa, tetapi saya akan membahas soal ketenangan. Jadi, urutan yang benar adalah jadilah tenang dahulu sebelum kita akan memulai doa. Jadi ternyata saudara, waktu kita mulai berdoa, hal pertama yang harus kita ingat bahwa kita harus menjadi tenang dulu. Kesimpulannya, ketenangan ini adalah kunci waktu kita akan ngobrol dengan Tuhan. Nah, hari ini kita akan melihat apa sih hasil dari ketenangan. Hasil dari ketenangan adalah dapat berpikir jernih. Kita akan melihat dua contoh di dalam Alkitab. Contoh yang pertama adalah di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 26 sampai dengan 28. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih di sini." Saudara, dari cerita ini apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Kita bisa mengambil kesimpulan ketenangan Paulus mengakibatkan Paulus dapat berpikir jernih dengan benar, sehingga
dia tidak memilih kabur dan meyakinkan seluruh isi penjara tidak kabur bersamanya. Pada waktu itu terjadilah gempa bumi yang hebat dan ada kesempatan bagi Paulus untuk melarikan diri. Bahkan seluruh isi penjara di dalam situ pun mereka punya kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi di dalam masalah, di dalam situasi yang dihadapi Paulus, dia dapat tenang sehingga dia dapat berpikir jernih, apa yang harus saya lakukan? Bayangkan pada waktu itu jika Paulus melarikan diri, dia akan dikenal sebagai buronan. Jadi dimanapun Rasul Paulus berada, dia akan dikenal sebagai buronan yang kabur dari penjara. Dengan predikat itu akan sangat sulit bagi Paulus untuk memberitakan Injil dimanapun dia berada. Tetapi karena ketenangannya, dia dapat berpikir jernih sehingga dapat juga meyakinkan seluruh isi penjara supaya tidak kabur. Kemudian contoh yang kedua ada di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat 10 sampai dengan yang ke-12. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Kesimpulan apa dari cerita ini? Ini cerita tentang Stefanus, Bapak Ibu. Kesimpulannya adalah ketenangan membuat Stefanus dapat menjawab tuduhan mahkamah agama. Bahkan Stefanus dapat menceritakan dengan jelas sejarah-sejarah kesalahan-kesalahan bangsa Israel kepada Tuhan. Mungkin waktu kita ada di posisi daripada Stefanus, kita dihakimi orang, kita akan merasa menjadi kecil hati, kecut hati, tawar hati, sehingga kita tidak berpikir jernih. Tetapi ketenangan ini membuat Stefanus dapat menjawab setiap tuduhan mahkamah agama. Bahkan dia dapat membalikan keadaan sehingga mahkamah agama ini merasa bersalah. Sebab bangsa Israel memang pada waktu itu banyak membunuh nabi-nabi daripada Tuhan. Jadi ketenangan ini sangat penting sekali, saudara, di dalam kehidupan kita. Waktu kita mengalami kesusahan, kita mengalami kegentaran, ketakutan, kekhawatiran apapun itu, yang pertama yang harus kita lakukan adalah jangan langsung berdoa. Tetapi kuasai diri dulu supaya kita tenang, lalu kita masuk dalam doa kita. Kesimpulan, di segala situasi milikilah ketenangan untuk dapat berpikir dengan baik. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Oleh karena itu kami tenang bersama dengan Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Sepanjang hari ini kami percaya berkat-Mu tercurah melimpah di dalam kehidupan kami. Sebab kami yakin Engkau sedang berjalan beserta dengan kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami terima segala berkat Tuhan di sepanjang hari ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa.
tempat